Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan permintaan agregat dalam perekonomian terbuka, yang akan dimulai dari Wulandari. Yang pertama di sini ada permintaan agregat dalam perekonomian terbuka. Permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka terdiri dari permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, yang kedua ada bisnis, ketiga ada permintaan dan sektor eksternal. Yang pertama itu ada komponen permintaan agregat, yaitu terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Permintaan agregat dihitung dengan menjumlahkan permintaan dan 4 sektor ekonomi makro, ada rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan eksternal. Di sini ada permintaan agregat sama dengan konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus ekspor bersih. Yang pertama itu ada konsumsi, yaitu mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Yang kedua ada investasi, yaitu pembelian barang dan jasa bersih. Yang ketiga itu ada pengeluaran pemerintah, dianggap sebagai variabel eksogen karena variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar uang, dan suku bunga tidak mempengaruhi keputusan pengeluaran. Yang keempat ada ekspor bersih. Ekspor not sama dengan ekspor dikurang impor. Ekspor adalah permintaan asing untuk output dalam negeri. Yang kedua itu ada kurva permintaan agregat dan determinannya. Kurva memiliki kemiringan ke bawah yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi karena perubahan tingkat harga. Sementara itu, perubahan faktor-faktor selain tingkat harga menggeser kurva perminta agregat. Pergeseran ke kanan seperti peningkatan permintaan agregat, sementara pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan permintaan agregat. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dan kurvanya, yaitu yang pertama ada ekspektasi konsumen akan mendapatkan masa depan, yang kedua ada kekayaan konsumen, yang ketiga ekspektasi bisnis, yang keempat bermanfaat kapasitas, yang kelima itu ada kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka, yang keenam kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, yang ketujuh ada kurs, yang kedelapan itu ada pertumbuhan ekonomi global. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Kedua, model-model Fleming. Model-model Fleming sesuai namanya diperkenalkan atau dikembangkan oleh Robert Mundell 1962, 1963, dan Marcus Fleming 1962, dan merupakan versi model ISLM untuk perekonomian terbuka. Kontribusi utama kedua ahli tersebut adalah karena mereka memasukkan pergerakan model antara negara ke dalam model makroekonomi formal yang didasarkan atas dasar kerangka ISLM dari Keynesian. Model ISLM maupun model Fleming menekankan interaksi diantarkan dasar barang dan pasar uang. Selain itu, kedua model tersebut mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan faktor apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek di dalam pendapatan agregat atau pergeseran di dalam permintaan agregat. Kebijakan makroekonomi dalam konteks perekonomian terbuka, khususnya dalam kaitan dalam upaya mengoreksi ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran seringkali dalam dua jenis, yaitu expenditure swinging policy list dan expenditure switching policy list. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan expenditure swinging adalah kebijakan yang mencakup kebijakan fiskal dan moneter yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat atau observasi dalam negeri. Pengeluaran konsumsi C, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah.
di dalam perekonomian, sedangkan yang dimaksud dengan ekspenditur adalah kebijakan yang mencakup dievaluasi dan revaluasi yang ditunjukkan untuk mengalihkan pengeluaran dari suatu negeri dari barang luar negeri ke barang dalam negeri. Dan ketiga, kurs mengambang mempunyai kelebihan dengan tidak perlunya cadangan devisa yang besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada suatu level tertentu. Akan tetapi nilai tukar yang perlu berfluktuasi dapat menambah ketidakpastian bagi dunia usaha. Sistem ini umumnya diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa relatif kecil, sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas. Dalam sistem kurs mengambang ini terdapat dua jenis kurs mengambang, yaitu satu, mengambang bebas. Mengambang bebas di mana nilai tukar ditentukan semata-mata oleh mekanisme pasar tanpa inversi oleh bank sentral atau otoritas moneter. Yang kedua, mengambang terkendali. Mengambang terkendali di mana otoritas moneter memainkan peran aktif dalam menstabilkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Akibatnya, cadangan devisa biasanya diperlukan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjamin mata uang asing untuk mempengaruhi pergerakan nilai tukar. 4. Kurs tetap. Kurs tetap merupakan sistem nilai ukur di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melibat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Yang kelima, devaluasi adalah suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi nilai mata uang lokal pada nilai mata uang asing. Jadi, devaluasi adalah suatu kondisi yang mana mata uang lokal mempunyai harga yang semakin murah secara global. Tujuan utama devaluasi adalah untuk meningkatkan pemakaian produk dari dalam negeri. Dengan meningkatkan tingkat penggunaan dari dalam negeri, tujuan dari devaluasi juga adalah untuk meningkatkan dan juga menekankan jumlah impor dari luar negeri. Satu, penyebab terjadinya devaluasi. Devaluasi akan sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dalam hal kegiatan impor. Semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan impor, maka akan besar juga kemungkinan adanya devaluasi meningkatkan volume barang dari luar negeri. Yang tidak diimbangi dengan ekspor barang dalam negeri akan memungkinkan terjadinya devaluasi. Kedua, dampak devaluasi. Dampak devaluasi terhadap impor dan ekspor. Bertambahnya volume ekspor, berkurangnya volume impor, barang lokal semakin bersaing, meningkat devisa. Dampak devaluasi terhadap perekonomian negara, peningkatan produksi output, perubahan metode produksi, peningkatan jumlah cadangan devisa, meningkatkan pendapatan, keseimbangan neraca pembayaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keenam, itu revaluasi atau revaluation. Revaluasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menaikkan mata uang dalam negeri atas mata uang asing. Kebijakan revaluasi ini diambil oleh pemerintah ketika ingin mendorong tingkat impor dan menurunkan tingkat ekspor. Revaluasi mampu mempengaruhi harga barang impor dan harga barang ekspor dalam konsep keseimbangan kemampuan berbelanja. Adapun penyebab terjadinya revaluasi mata uang dapat dipicu oleh berbagai peristiwa, termasuk perubahan suku bunga antara berbagai negara dan peristiwa berskala besar yang mempengaruhi probabilitas atau daya saing ekonomi secara keseluruhan. Baik, saya akan masuk ke studi kasus yang pertama. Misalkan semula US dollar 1 seharga 400.000, lalu meningkat menjadi US dollar seharga 650.000. Utang Bagas US dollar 1 juta. Apabila ia bayar utangnya sebelum tanggal 15 November 1978,
ia harus membeli US dollar dengan kurs US dollar 1 400.000. Jadi Bagas harus mengeluarkan uang sejumlah 400 juta. Namun, apabila ia harus membayar hutangnya setelah tanggal 15 November 1978, Bagas harus mengeluarkan uang sejumlah 650 juta. Ini berarti devaluasi mengakibatkan utang Bagas bertambah dalam nilai rupiah sebesar 250 juta. Dengan adanya tambahan utang ini, maka akan mendorong Bagas untuk menaikkan harga barang. Studi kasus yang kedua, pada bulan Januari 2011, US dollar 1 seharga 850.000. Pada bulan Maret 2011, pemerintah mengambil kebijakan revaluasi sehingga menjadi US dollar 1 seharga 7.000. Perusahaan Makmur adalah sebuah perusahaan garmen yang mengekspor hasil produksinya ke berbagai negara di Eropa. Seluruh transaksi menggunakan mata uang US dollar. Pada bulan Januari 2011, apabila negara A ingin membeli produk perusahaan Makmur senilai 1 juta, negara A harus membayar 1 juta dikali US dollar 1 seharga 850.000 sama dengan US dollar 117.647. Setelah adanya kebijakan revaluasi, nilai transaksi tersebut berubah menjadi 1 juta dikali US dollar 1 atau 7.000 sama dengan US dollar 142.857. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa setelah adanya kebijakan revaluasi, maka barang-barang ekspor menjadi semakin mahal. Sebaliknya, apabila perusahaan Makmur adalah pengimpor produk, nilai transaksi setelahnya adalah revaluasi akan semakin murah. Baik, sekian dari kelompok 10. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.